Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman dimanapun Anda berada, di hadapan kita sudah ada Ustadz Ma'arif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, doa antum, Masya Allah. Semoga antum juga sehat. Lancar Ustadz puasanya? Alhamdulillah, nyaris tidak ada gangguan. Masya Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini sudah masuk momentum di 10 malam terakhir dan juga menjelang momentum yang sangat ramai juga, yaitu Lebaran, Ustadz. Nah, ini mungkin kita bahas santai juga nih, Ustadz, tentang mungkin yang pertama adalah Lailatul Qadar, Ustadz. Masya Allah. Ya, pertanyaan pertama, sebenarnya Lailatul Qadar ini apa sih artinya, Ustadz? Kan sering banget nih para dai, para asatidz ya, ayo 10 malam terakhir kejar Lailatul Qadar. Jangan-jangan selama ini anak-anak muda nggak tahu Lailatul Qadar itu apa. Apa sih sebenarnya Ustaz Lailatul Qadar itu, Ustaz? Baik, di sepengetahuan saya ya. Jadi Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata. Yang pertama lailun atau lailatun, yang artinya adalah malam. Sedangkan Qadar itu memiliki banyak makna atau banyak arti ya. Misalnya satu makna dari Qadar itu adalah kemuliaan. Jika kemudian kita gabungkan, Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Ya, kira-kira secara ringkas pengertian atau makna Lailatul Qadar seperti itu. Oh, Masya Allah. Iya, iya. Nah, tapi emang keluarnya itu di 10 malam terakhir aja, Ustaz? Atau bagaimana, Ustaz? Jumhur ulama atau mayoritas ulama memang mereka semacam menyepakati ya bahwa Lailatul Qadar itu peristiwanya ada di 10 malam terakhir ya, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad SAW, jika kalian ingin beriktikaf dan mendapatkan Lailatul Qadar, maka bersamalah aku beriktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Harus ganjil, Ustaz ya, di malam ganjil. Ya begitulah kira-kira Rasulullah bersabda kan. Jadi ya, yang kita dapati bahwa hadits maupun perkataan ulama juga memahami dari apa yang disampaikan Rasul, yaitu malam ganjil, bisa malam 21 atau bahkan di malam 29 ya, di akhir-akhir bulan Ramadan itu sendiri. Oke, Masya Allah ya teman-teman ya. Nah itu makna dari Lailatul Qadar. Nah kemudian untuk bisa mendapati itu, Ustaz, apa yang harus kita persiapkan, Ustaz? Kira-kira, Ustaz? Baik. Jadi Lailatul Qadar itu kan terkait dengan waktu ya, bukan dengan tempat ya. Yeah. Bisa jadi orang memahami bahwa Lailatul Qadar itu kita harus iktikaf mendapatkannya. Ternyata nggak harus juga sih sebenarnya. Oh, nggak harus ya? Nggak harus. Jadi maka ketika kita mendapati berita atau perkataan sahabat misalnya, ketika ditanya tentang bagaimana kalau wanita haid atau nifas, terus kemudian saudara-saudara yang sedang safar, terus mereka menjadi pekerja yang tidak memungkinkan mereka untuk beriktikaf itu, ada nggak potensi mereka dapatkan Lailatul Qadar itu? Tetap ada, insya Allah begitu. Nah, maka caranya adalah kalau kita tahu ini hanya terkait dengan waktu, yang terpenting adalah melakukan amal kebaikan di 10 malam terakhir itu sebanyak-banyaknya. Misalnya sedekah, ya, sekecil apapun, Rp1.000. Di situ kan jaminannya kita akan dapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa kita bayangkan 1000 bulan itu kalau kita hitung, kita kalkulasi sekarang sekitar 84 tahun. Kalau setiap hari kita Rp1.000 kali 10 hari kali 1000 bulan, itu luar biasa. Belum aspek ibadah yang lain, kayak misalnya kalau bisa kita lakukan sholat malam misalnya, tarawih oke, sudah kita lakukan. Tapi kita ketika bisa itikaf atau di luar itikaf pun, sempatkan minimal kalau kita bisa sholat tahajud 2 rakaat. Kita bisa hitung juga di kelipatannya. Dan juga yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa ketika kita memasuki 10 malam terakhir itu, kita seperti orang yang tidak mau memantaskan diri untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Salah satu caranya adalah performa kita atau penampilan kita ini dibuat sehebat mungkin, pakainya terbaik, terus kemudian badan kita juga kondisi sangat bersih, terus kemudian kita bawa wangian, walaupun
Jika wangian itu tidak bisa dilihat, minimal orang yang ada di sekitar kita ini merasakan bau wangi kita. Dan itu adalah baunya malaikat. Kira-kira begitu. Masya Allah. Nah, ya Ustaz, jadi banyak orang yang mengira Lailatul Qadar ini hanya didapati di iktikaf di masjid, Ustaz. Sementara ada teman-teman kita yang mungkin kerja, dia harus lembur, mungkin harus ngojek, ya, atau banyaklah pekerjaan yang tidak bisa mungkin ada satpam yang harus kerja malam seperti itu, Ustaz. Betul. Dia pengen banget dapatin Lailatul Qadar, Ustaz. Untuk orang-orang seperti ini, gimana caranya, Ustaz? Apakah bisa sebenarnya tanpa harus iktikaf di masjid, Ustaz? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi sebenarnya. Jadi karena Lailatul Qadar itu hanya terkait waktu, bukan tempat. Maka yang perlu dilakukan oleh kita semua meyakini bahwa memang di 10 malam terakhir bulan Ramadan itu dengan seluruh aktivitas yang kita lakukan, maka jangan lupa ya, ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan misalnya. Ya, kita banyak tasbih dan tahmid misalnya, atau kita banyak berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Atau kita banyak sedekah, atau aktivitas-aktivitas yang oleh Allah dan Rasulnya itu dicatat sebagai amal soleh. Kerja juga bagian dari amal soleh, Ustaz, kerja ya? Itu bagian dari amal soleh terbaik. Masya Allah, iya. Nah, oke. Tadi ada doa ya Ustaz yang sudah diajarkan Nabi, Ustaz. Selain doa, mungkin ada tadi selain amalan sedekah, sholat 5 waktu, sholat malam, ya, mengaji. Ada nggak Ustaz amalan-amalan yang Ustaz untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar, Ustaz? Baik. Paling tidak, ya, saya menganjurkan untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, menahan lisan alias diam. Ya. Yang kedua, tidak sibuk dengan perkara yang bukan urusan kita. Alias untuk sementara 10 malam terakhir fokus untuk kita. Jika kita bekerja, maka fokuslah bekerja, sambil di situ kita selipkan zikir-zikir itu. Jika kita adalah ibu rumah tangga yang sedang haid dan sebagainya, yang itu tidak memungkinkan dan itikaf, maka manfaatkan keberadaan di rumah itu juga. Aktivitas di rumah itu nilainya sangat tinggi, maka kemudian ditambah lagi dengan aktivitas zikir ya, semampu dia. Demikian juga dengan orang yang safar, ya, khususnya mereka-mereka yang mudik dari kota besar ke kampung, itu juga ketika mereka pergi di perjalanan, itu aktivitas yang luar biasa, karena tujuan pulang atau mudik itu kan silaturahmi nih. Betul. Nah, maka di sela-sela aktivitas silaturahmi sela-sela aktivitas mudik itu selipkan aktivitas-aktivitas yang mengandung aspek spiritualitas, yaitu zikir, kira-kira begitu. Ya. Oke, Ustadz, ini ada pertanyaan titipan, Ustadz. Jadi teman-teman biasanya mereka menggunakan strategi 4-4-3, Ustadz. Apa itu? 4-4-3 ini adalah 4 menit tilawah, 4 menit zikir, 3 jam tidur, Ustadz. Selama untuk ngejar Lailatul Qadar. Gimana Ustaz dengan teknik seperti ini, Ustaz? Masya Allah. Ya, boleh-boleh saja, juga namanya strategi kan, mendapatkan itu ya. Tapi saya lebih memilih begini, ini pengalaman ya. Setelah sholat tarawih, saya selesaikan 1 juz, itu rata-rata di 30-45 menit saya baca. Terus kemudian saya tidur. Tidur yang lebih awal itu memungkinkan saya bisa bangun lebih awal. Ya, jam 12. Dan jam 12 itu kita bisa beraktivitas yang sangat banyak. Ada selain baca Quran, selain sholat, kita baca-baca buku, ya, kita mendengarkan pengajian dari YouTube dan semisalnya. Bahkan jangan lupa siapkan uang receh sekemampuan kita. Siapa tahu kita ketika memasukkan Rp1.000 di saat yang sama itu Lailatul Qadar. Masya Allah. Ya, Masya Allah, Ustaz, ya. Ini Lailatul Qadar ini akhirnya kita jadi tahu maknanya, kemudian amalan-amalan apa saja, dan doa yang diajarkan oleh Nabi tadi, Ustaz, ya. Betul. Nah, untuk Lailatul Qadar nih, Ustaz, ya. Mungkin Ustaz bisa selain strategi tadi, Ustaz, untuk maghrib kita ngapain, isya ngapain, kemudian setelah itu apakah emang semalam suntuk kita melakukan ibadah atau ya mungkin kita ikut ibadah-ibadah tertentu aja, Ustaz. Misalnya kita ya sudah tidur, kemudian bangun tengah malam. Atau emang sebagaimana Nabi dulu beliau meninggalkan keluarganya hanya untuk iktikaf 10 malam terakhir dan emang fokus di 10 malam terakhir tersebut, Ustaz. Dan menghidupkan malam artinya apa itu, Ustaz? Apakah emang kita begadang
Yang selama ini orang bertanya-tanya Ustaz. Itu seperti apa Ustaz? Jadi Masya Allah, sesungguhnya iktikaf yang kita lakukan di 10 malam terakhir itu tidak menjadi syarat bertemunya kita dengan Lailatul Qadar sebenarnya. Oh, bukan menjadi syarat ya? Enggak ternyata. Jadi ketika kita beriktikaf itu, aktivitas apapun boleh kita lakukan selama itu kebaikan. Misalnya karena kita capek ya, baca Quran misalnya, kita pindah ke pojok yang lain. Ya, kita ngobrol dengan teman tapi ngobrolin sesuatu yang itu baik lah kira-kira gitu ya, untuk support aktivitas iktikaf. Capek lagi kemudian kita baca buku, capek lagi tadi dengarkan lihat YouTube ya kira-kira. Artinya bawa HP pun boleh, selama HP itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah aspek spiritualitas ketika kita beraktivitas itu. Nah, adapun Lailatul Qadar itu saya merasa bahwa untuk mendapatkannya itu kita perlu memantas-mantaskan diri untuk mendapatkan itu. Salah satunya bahwa kenapa kita harus iktikaf untuk bisa menjaring Lailatul Qadar itu kita dapatkan, karena dengan iktikaf itu kita berusaha menjadikan kita ini seperti malaikat. Ya. Malaikat itu la ya'sunallah. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia hanya melakukan kegiatan itu tasbih dan tahmid saja. Jadi sepanjang malam tasbih dan tahmid itu bisa jadi bentuknya adalah lafadz subhanallah wa bihamdi. Tapi bisa jadi tasbih dan tahmid itu sebuah pengakuan kita bahwa Allah Maha Suci dari seluruh kekurangan dan celah. Dan tahmid itu menunjukkan bahwa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kita sedang mensyukuri apapun yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita diberi kesempatan untuk melaksanakan iktikaf di masjid dan seluruh rangkaian ibadah iktikaf itu dengan harapan semua aktivitas kebaikan itu pas ketemu dengan Lailatul Qadar, maka tentu semua aktivitas kebaikan itu akan dilipatkan lebih baik daripada 1000 bulan pahalanya. Masya Allah. Oke Ustaz. Nah, ini kita sudah masuk ke itikaf Ustaz ya. Nah, untuk itikaf ini Ustaz, kemarin kita diajarin dengan salah satu guru kita Ustaz, beliau bilang seperti ini, kalaulah emang nggak sempat waktu untuk beritikaf, coba jadikan momentum 10 malam terakhir ini ngajak orang lain untuk itikaf. Nah, misalnya contoh, saya diajarin begini Ustaz, yaudah Mas Didik kalau emang nggak bisa itikaf, coba kumpulin mungkin para Gojek, ya nanti Gojek tadi misalnya, Bapak mau itikaf nggak 10 hari, Bapak sehari dapat berapa? Anggaplah dapat 50.000 misalnya. Udah nih saya bayar Pak, berarti 50.000 kali 10, 500.000 ini untuk Bapak, udah Bapak itikaf aja. Itu boleh seperti itu Ustaz? Boleh. Kita kan misalnya sibuk nih, udah biar dia aja gantiin saya gitu. Karena alasannya beda lagi. Beda lagi ya. Jadi mengajak itu insya Allah pahala mereka ya, yang mereka dapatkan juga akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala yang mereka dapatkan ya. Tetapi kan kita nggak akan dapat pahala dari yang tidak kita lakukan. Ya, jika kita lakukan tentu akan berlipat. Kita sudah dapat pahala ibadah yang kita lakukan, ditambah pahala dari orang yang melakukan karena mencontoh atau yang kita ajak itu. Jadi strategi mengajak orang lain dengan misalnya memberi iming-iming ya apapun bentuknya itu bagus. Tapi sebenarnya lebih penting lagi jika kita sebagai yang melakukannya. Bukan berarti terus amal kita bisa digantikan oleh orang lain. Iya. Nah, mungkin maksudnya mungkin sibuknya nih Ustaz, jadi tidak bisa ke masjid ya. Nah, mungkin makna iktikaf itu apa sebenarnya Ustaz? Secara bahasa dulu Ustaz. Masya Allah. Biar teman-teman tahu ini arti dan bahasanya. Jadi makna iktikaf itu secara bahasa itu memenjarakan diri sebenarnya. Memenjarakan diri itu bermakna dia tidak melakukan apa-apa yang biasa dilakukan di luar iktikaf. Ya. Yang biasanya kita di luar iktikaf itu beraktivitas duniawiyah misalnya bekerja, kan boleh saja itu, ya. Terus kemudian kita melakukan aktivitas yang itu berupa aktivitas yang menggembirakan kita, menyenangkan hati kita, itu juga boleh. Tetapi begitu kita ingin iktikaf yang sungguh-sungguh, maka makna iktikaf yang memenjarakan itu semua yang biasa kita lakukan dan itu menyenangkan bagi kita, menggembirakan kita, itu kita tahan, kita tunda. Kita tunda. Toh sebenarnya yang menarik adalah ini konsep rezeki ya sebenarnya ya. Rezeki itu kan
dicari dengan dua cara ya. Ya, cara yang pertama adalah dengan ikhtiar duniawi, yaitu profesi, dan cara kedua adalah ikhtiar ukhrawiyah dengan ibadah. Persoalannya belum banyak yang paham bahwa ibadah itu adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Jika kita meyakini rezeki itu tidak semua berbentuk materi. Bukankah orang yang beribadah itu menenangkan jiwa, gitu ya, meneguhkan semangat, terus kemudian optimisme hidup juga semakin meningkat gitu. Sehingga yang kita dapatkan jika kita iktikaf itu akan ada mata rantainya dengan kehidupan kita di siang hari. Siapa yang di malam harinya dia iktikaf memperbanyak doa Allahumma innaka afuun, sebuah pengakuan kesalahan diri dan juga pengakuan bahwa Allah yang bisa memaafkan, maka nanti di siang harinya dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT dan Rasulnya SAW. Oh, ini menjadi jawaban Ustaz sebenarnya untuk teman-teman yang punya prinsip, mungkin punya pendapat seperti ini. Aduh, berarti 10 hari omset turun dong ini kalau kita fokus iktikaf gitu kan. Betul. Karyawan-karyawan juga misalnya diwajibkan iktikaf ya. Saya iktikaf full 10 hari di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, betul-betul meninggalkan dunia tadi seperti itu Ustaz ya. Iya. Kemudian omset turun dong ini, profit turun dong ini misalnya seperti itu Ustaz. Ini mungkin pertanyaan dari beberapa teman-teman Ustaz. Betul. Nah, berarti sudah menjawab tadi sebenarnya Ustaz ya. Alhamdulillah, Masya Allah, Ustaz Rizky tadi ya. Jadi artinya nggak boleh ragu-ragu itu bahwa dengan itikaf itu rezeki kita bakal berkurang atau omset kita bakal berkurang karena aktivitas yang sifatnya spiritual tadi kan. Iya. Malah justru sebenarnya aktivitas spiritual itu ada jalur rezeki yang lebih baik daripada jalur rezeki yang di luar spiritual. Ini contoh. Kalau kita aktivitas sebagai pegawai, maka pendapatan yang kita akan dapatkan itu satu bisa dihitung. Bahkan pengeluarannya pun sudah mulai bisa dihitung nih. Betul. Tapi kalau dengan aktivitas spiritual misalnya, itu jalan rezeki itu min haitsu la yahtasib. Tidak disangka-sangka waktunya, jumlahnya, bahkan bisa jadi lebih dari yang kita butuhkan bahkan gitu kan. Itu rahasia. Misal contohnya ini firman Allah, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ketika kita ini banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang sangat deras dari langit. Hujan itu simbol rezeki yang melimpah. Masya Allah. Iya. Nah, Ustaz, ini kadang kita bingung Ustaz untuk mengatakan sebenarnya saya ini sudah iktikaf atau belum sih? Sudah sah atau belum sih sebenarnya? Selama 10 hari ini ada nggak sih sebenarnya rukun dan syarat atau sahnya sebuah iktikaf ini dianggap ini sudah iktikaf ini yang benar, sah, alhamdulillah gitu. Atau batal selama ini, jangan-jangan saya batal iktikaf saya itu. Ada batalnya nggak sih sebenarnya Ustaz? Iya. Mungkin dia malam ketiga dia pulang dulu lah. Iya. Nah, itu seperti itu gimana Ustaz? Itu bikin orang bikin orang jadi kadang-kadang malah nggak itikaf ya. Benar. Karena menganggap bahwa itikaf itu seketat itu, sesempurna itu ya. Iya. Jadi kalau kita pelajari dari Quran maupun Sunnah atau hadis Rasulullah itu hampir nggak ada yang menyebutkan harus sekian begitu ya, kecuali ketika Rasul menyebutkan beliau ngajak sahabat itu beriktikaf di 10 malam terakhir dan Rasul memang mempraktekkan begitu. Tetapi bagi tadi orang-orang yang punya kendala itu mesti kan jadi produk hukum tersendiri itu. Jadi iktikaf itu yang artinya memenjarakan diri itu ya itu selama kita pertama ya syaratnya jelas muslim gitu ya, dewasa atau balik begitu dan seterusnya, maka rukunnya itu yang pertama niat, yang kedua dia berhenti sejenak di masjid, itu sudah iktikaf. Contoh. Masya Allah, iya. Orang menunggu sholat itu kalau niatnya iktikaf itu sudah dihitung iktikaf itu. Iya. Sesederhana itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ya semuanya aja kira-kira begitu. Kalau mau menjadikan diri kita sedang beribadah iktikaf itu datang ke masjid ketika azan dikumandangkan dan dia sempat duduk sejenak antara azan dan iqomah. Antara azan dan iqomah yang hanya sejenak sekitar 10-15 menit itu, jika kita niatkan untuk iktikaf, itu sudah dapat pahala iktikaf itu. Masya Allah, ya. Artinya kalau nanti pas Lailatul Qadar begitu, kita sedang menunggu antara maghrib dan isya,
maka nilai itikaf kita yang di antara maghrib dan isya itu 1000 bulan. Makanya emang sebenarnya nggak usah dihitung-hitung Ustaz ya, apakah ini malam ganjil, malam genap. Ini ada pertanyaan menarik juga Ustaz. Ya, ini pertanyaan rame banget di kolom komentar Ustaz. Kalau terjadi perbedaan NU dan Muhammadiyah, kita sebenarnya ini iktikaf ini atau Lailatul Qadar kita ikut Muhammadiyah atau ikut NU? Masya Allah. Ini saya bukan mufti atau bukan juri ini. Ya, kebetulan tadi malam itu ketika kita kultum tarawih itu ya. Kan itu di masjid itu ada 2 kubu nih. Ya. Saya menyebutnya bukan Muhammadiyah NU ya, tapi Muhammadiyah pemerintah. Iya. Karena NU hanya bagian dari anggota sidang iftat itu. Iya. Maka saya sampaikan ini sebagai ujian bagi kita. Ya, jika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, jangan sekali-sekali kita hanya beritikaf atau melakukan kebaikan itu di malam ganjil saja. Ketika ada perbedaan seperti ini, maka yang potensial mendapatkannya adalah ketika dia 10 malam terakhir itu nggak putus. Sholat tarawih nggak putus, baca Qur'annya nggak putus, sedekahnya nggak putus, ke masjidnya nggak putus, berbuat baik kepada istri nggak putus, kira-kira begitulah. Atau ketika bekerja juga masih menjadi aktivitas kita keseharian di siang hari, itu kita niatkan juga bagian dari amal soleh terbaik di sisi Allah itu. Masya Allah. Ya, itulah kerennya agama kita. Jadi ad-din yusrun. Ya, jadi agama itu mudah bagi kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan atau mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka yakinkan yang pertama, dia tidak terkait waktu, dia tidak terkait tempat, dia hanya terkait waktu, maka manfaatkan seluruh waktu yang kita miliki 24 jam itu, kita niatkan untuk menjadi orang yang oleh Allah dianugerahi mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Satu lagi nih Ustaz, pertanyaan Ustaz. Untuk Lailatul Qadar dan iktikaf nih Ustaz. Nah, ada yang berpendapat seperti ini Ustaz. Oh, berarti 10 malam terakhir bulan Ramadan ini, saya kalau tilawah, mending malam aja berarti. Habis subuh, saya ganti malam nih. Masya Allah. Aktivitas sedekah, tadinya mau pagi, kita biasa pagi aktivitas sedekah, mending malam aja nih. Malam aja gitu ya. Aktivitas ibadah-ibadah yang lain Ustaz, sunah-sunah yang lain. Kayaknya lebih mantap kalau dijalankan malam aja. Ini benar nggak sih kalimat seperti ini Ustaz? Masya Allah. Khusus 10 malam terakhir. Ini terkait itikaf atau yang Lailatul Qadarnya nih? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya. Kalau terkait Lailatul Qadar kan semua yang panjenengan tadi sampaikan itu kan bukan jadi syarat sahnya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu adalah ibadah-ibadah yang kita akan mendapatkan kelipatan pahalanya tadi, yang 1000 bulan tadi. Di malam hari ya? Maksudnya? Apakah harus di malam hari itu nanti Lailatul Qadar itu Ustaz? Oh iya, namanya juga Lailatul Qadar, Lailatun tadi atau Lailun tadi kan malam maknanya kan. Iya. Yang Lailatul Qadar itu ya peristiwanya terjadi di malam hari, kira-kira begitu adanya. Oke. Gambarannya. Berarti emang sebaiknya kalau mau tilawah, benar nggak kalimat seperti itu Ustaz? Saya tilawah pagi, ganti malam aja lah, siapa tahu kena Lailatul Qadar. Bisa jadi begitu. Bisa jadi seperti itu. Karena puasa atau Ramadan itu kan ada 2 aktivitas besar ya yang sangat penting dan prioritas ya. Pertama siam. Ya, siam itu puasa. Puasa itu ada 2, menahan diri dari yang membatalkan puasa dalam aspek fikihnya. Kemudian yang satu siam dalam arti menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk sehingga batal pahala puasa kita. Adapun malamnya itu disebut dengan qiyam. Qiyam itu menghidupkan malam, menegakkan malam, mendirikan malam. Tentu orang terbayang malam itu ya ibadah malam ya sholat itu ya. Ternyata enggak juga. Tilawah juga bisa. Tilawah juga, zikir juga, sedekah juga, ngobrol masalah agama juga, memberikan sapaan kepada orang yang sesama sedang itikaf atau muktakif itu juga ibadah. Iya. Nah, bentar Ustaz. Ngobrol masalah agama ini termasuk bagus juga Ustaz? Bagus ya? Iya. Bukan harus ada Ustadz di depan kita mendengarkan seperti ceramah seperti itu? Nggak harus juga sih. Nggak harus juga sih. Itu kita sedang menunjukkan bahwa kita ini sedang peduli betul, ya butuh betul dengan agama itu. Iya. Kadang-kadang ilmu itu tidak harus dari ulama kan. Betul Ustaz. Iya. Dari siapapun datangnya itu, selama itu bermanfaat untuk kita itu kita anggap ilmu. Masya Allah.